sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Bapak Ahmad Zainal Abidin SPD. Waktu saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat keimanan, nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk membahas putra putri Bapak Ibu semua sekaligus fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Komite, Abah Dito, Pak Asis, dan Pak Tahir, serta Bapak Ibu semuanya yang antusias bisa hadir di tempat ini untuk membahas putra putri Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memberikan gambaran sedikit, saya sedikit perkenalan dulu dengan Bapak Ibu ya. Saya di sini baru pertama kali ini bertemu dengan Bapak Ibu yang sangat-sangat luar biasa semangatnya ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya di sini baru 1 bulan, tepatnya tanggal 23 Februari yang lalu saya menginjakkan kaki di SDN Gedek. Alhamdulillah saya lihat sudah luar biasa gedungnya, meskipun banyak kekurangan-kekurangan. Saya asli Surabaya Bapak Ibu, asli Surabaya. Saya dulu semua sekolah saya di Surabaya. Pertama kali saya ditempatkan di Pulau Dewata tahun 1994. Di Pulau Dewata 9 tahun, di SMP Negeri 2 Nusa Penida Klungkung Bali 9 tahun. Kemudian saya pindah ke SMP Negeri 2 Bangsal Mojokerto. Kemudian selama 19 tahun, baru kemarin diangkat jadi kepala sekolah di SDN Gedek, tepatnya sebulan yang lalu. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Jadi rumah saya ada di Bangsal Bapak Ibu. Begitu saya datang di sini, pertama kali yang saya gambarkan itu, kata teman-teman saya, SD Gedek itu SD yang luar biasa. Luar biasa siswanya, luar biasa gedungnya, prestasinya juga luar biasa, bahkan tingkat nasional. Saya bayangkan muridnya juga banyak sekali. Wakil muridnya. Ternyata maaf ya, muridnya ya standar. Dikatakan sedikit enggak, banyak juga enggak standar sekali. Muridnya enggak terlalu banyak. Tapi ketika saya di sini, saya pernah ditantang oleh teman, programnya apa? Baru datang 1 hari, programnya apa sampai sebagai kepala sekolah yang baru? Nah, ditantang gitu saya mikir, begitu datang di ini saya lihat, wah ini prestasinya bagus, murid kok didik, pasti ada yang salah. Sekolah yang prestasinya luar biasa, pasti muridnya luar biasa. Contoh Bapak Ibu, tidak bandingkan ya, di Bangsal itu ada SD, lokasinya di Bangsal, Kecamatan Bangsal, tapi muridnya tidak semuanya dari Bangsal. Ada yang dari Mojosari, bahkan dari Mojokerto kota, banyak yang dari sana. Artinya apa? Dikejar-kejar orang. Saya berharap, saya punya cita-cita ketika saya bertempat di sini, karena maaf saya di sini bukan kehendak saya yakin itu semua kehendak Allah dan itu yang terbaik buat saya. Saya punya cita-cita SD kita adalah SD yang terbaik, kalau bisa tidak di Kecamatan Gedek tapi se-Kabupaten Mojokerto, jadi incaran orang-orang di luar Kecamatan Gedek. Orang Gedek pasti kepingin di sini, luar Gedek pasti juga ingin sini. Itu cita-cita saya Bapak Ibu. Saya di sini dikatakan teman, setengah hati tak? Guru SMP konang SD? Insya Allah tidak Pak. Saya biasanya kalau sudah bekerja, kalau sudah menginjakkan kaki dimanapun, insya Allah sepenuh hati, bahkan 10 hati. Karena itu saya program yang saya canangkan yang sudah terlaksana, diantaranya yang pertama itu adalah istighosah Bapak Ibu. Istighosah setiap hari jam 6:50 Bapak Ibu guru saya istighosah di sini. Otomatis Bapak Ibu guru lebih dari 80% hadir di sekolah sebelum jam 7 sudah hadir. Bisa Bapak Ibu cek sendiri, dan yang sering antar mungkin sudah tahu, kurang 10 menit sudah hadir, sudah istighosah. Terlambat tidak terlambat, seperti saya tadi agak terlambat, ya langsung dimulai. Pokoknya kurang 10 menit, berapapun orangnya ada 2, langsung mulai. Nanti datang sebelum jam 7 sudah hampir lengkap. Kenapa nggak ada istighosah? Pertama, kita semua orang ahli agama, sudah semua beragama, negara kita Pancasila, saya yakin akan kekuatan Zat yang Maha Esa. Saya yakin minta pertolongan pada Allah, karena saya tanya mayoritas Islam, sebelumnya saya tanya sebelum mengadakan istighosah,
Ada yang mau Islam kelihatan 100% Pak. Kira-kira kalau dibuat istighosa, oh banyak yang suka istighosa Pak. Akhirnya ada istighosa. Kenapa saya ada istighosa? Saya di dalam istighosa itu ada kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmati astaghis. Minta tolong Pak. Ya Allah dengan rahmatmu kan gitu ya. Saya minta tolong. Di dalam doa-doa Bapak Ibu, saya yakin minta tolong sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik, guru-gurunya menjadi guru-guru yang terbaik, wali-wali muridnya, komitenya, kepala ses menjadi kepala sekolah dan wali murid yang terbaik. Itu doa-doa kami setiap hari Bapak Ibu. Itu doa-doa. Di samping untuk hablum minallah, di istighosa juga hablum minannas. Pertama, kedisiplinan dari Bapak Ibu guru sudah sebelum jam 7 sudah bisa dipastikan hadir. Lebih 75% yang hadir. Hampir tiap hari saya cek 75% lebih yang hadir. Kemudian di samping hablum minallah dan kedisiplinan juga hablum minannas. Bapak Ibu setiap setelah selesai istighosa tidak ada sekat antara kami kepala sekolah dan guru. Kadang-kadang curhat, Pak Janal ini butuh gini, Pak Jan dan seterusnya bisa ditanyakan teman-teman guru. Saya kalau ada keluhan juga saya sampaikan saat itu. Berarti tidak ada sesuatu yang terpendam, nunggu meneh dan seterusnya. Ada masalah disampaikan pada saat istighosa. Itu salah satu manfaat dari istighosa yang menurut saya multifungsi, bukan hanya hablum minallah tapi hablum minannas. Di dalamnya apa? Ada persaudaraan kami semua bisa kumpul, kadang-kadang makan bersama. Kemarin itu masak-masakan ya, makan bersama bareng-bareng di situ semuanya, dan luar biasa Bapak Ibu menurut saya. Kemudian di samping itu tadi di dalam istighosa itu unek-unek nggak ada nanti, apa unek-unek sampaikan. Saya sudah nyampaikan ke teman-teman guru, silakan katakan yang sejujurnya walau pahit rasanya. Bapak Ibu mengkritik kepala sekolah silakan. Saya juga mengkritik Bapak Ibu, jangan marah. Sudah saya tekankan kepada Bapak Ibu mulai awal, sudah katakan sejujurnya, karena itu tantangan dari teman guru ya. Ada teman guru yang ngomong gitu, saya ikuti, insya Allah saya terusnya itu. Katakan sejujurnya walau pahit rasanya. Nah unek-unek sampaikan, insya Allah saya siap menerima itu. Nah dari itu banyak unek-uneknya, termasuk Bapak Ibu saya kumpulkan di sini dalam rangka unek-uneknya teman-teman itu. Teman-teman banyak unek-unek. Program yang lain Bapak Ibu di samping istighosa juga sholat zuhur Bapak Ibu. Lebih dari 75% teman-teman di sini sholat zuhur berjamaah, tidak di rumah tapi di musola itu. Sholat zuhur berjamaah lebih dari 70% beserta siswa-siswi kelas 6. Bisa ditanyakan Bapak Ibu wali murid kelas 6, guru-gurunya melok sholatan lebih dari 75%, lebih dari 5 orang yang jamaah Bapak Ibu. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, karena sekolah yang hebat pasti ada faktor zat yang Maha Esa yang menolongnya, bukan semata-mata lahirnya tapi batinnya. Dan di dalam sholat zuhur itu juga, itu kadang-kadang juga sama, lebih familiar. Kadang-kadang curhat, tapi sholat ngobrol, jagongan, ngopi. Mungkin saya sama Pak Wandi, kadang sama Pak Tai ngobrol di sana. Itu juga kekeluargaan yang luar biasa menurut saya. Tidak ada sekat di antara kami. Karena itu muncullah curhat. Nah, munculnya curhat itu Bapak Ibu saya kumpulkan di sini. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian di samping itu juga kedisiplinan guru, karena guru di sini rata-rata GTT aja pulangnya di atas jam 12 Bapak Ibu. Yang PN, yang ASN rata-rata lebih dari 75% pulang di atas jam 2. Kemarin itu karena ada izin, ada 3 orang yang kehujanan di sini, sampai setengah 3 baru pulang. Yang ASN termasuk saya, Pak Wandi, Bu Fat, biasanya ada teman-teman ASN yang lainnya itu, ada Bu Nurul dan sebagainya, rata-rata hadir. Kemarin Pak Didik juga sampai jam 2. Jadi alhamdulillah dengan sholat zuhur ini, mudah-mudahan yang tidak sholat bisa jadi sholat. Kemarin yang tidak sholat sempat tanya-tanya ya Pak, ya posisi sholat itu kepingin sholat, karena izinnya nggak sholat, kabeh sholat, akhirnya tanya-tanya tentang sholat. Mudah-mudahan yang muslim ya sholat, paling nggak itu. Mudah-mudahan guru-gurunya nanti guru-guru yang ahli ibadah, ahli ilmu semua. Itu salah satu target saya. Di samping itu setelah istighosa, setiap Senin saya juga ada briefing Bapak Ibu, briefing informasi kedinasan. Setiap hari itu curhat-curhatan. Senin ada briefing, 1 bulan sekali ada rapat dinas semuanya, guru dan termasuk tenaga kebersihan. Itu program yang sudah terlaksana. Kemudian di bidang IT saya juga membuat drive bersama Bapak Ibu, penyimpanan yang tak terbatas untuk teman-teman guru. Kalau nyimpan file-file supaya tidak hilang, itu diantaranya program-program kita. Dan program yang sudah lama yaitu istighosa antara guru dan siswa setiap Jumat Legi.
Saya baru satu kali lihat agak nelongso. Istighosah kok ngene. Mungkin saya punya cita-cita ke depan istighosahnya di musola. Kalau nggak cukup nanti diadakan pelebaran. Itu ke depan, entah 2 atau 3 tahun ke depan supaya lebih keren. Mudah-mudahan muridnya semakin besar. Itu target saya Bapak Ibu atau program yang sudah dilaksanakan. Kemudian saya juga sudah di samping ke Bapak Ibu guru, saya juga ingin melihat curhat-curhat dari Bapak Ibu semuanya. Saya juga sudah masuk ke WA grupnya Bapak Ibu semua, sudah masuk saya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin curhat ke saya boleh melalui WA, tapi saya tidak banyak komen di situ Bapak Ibu. Nah, banyak komen hanya melihat saja. Tapi kalau ada komen, paling tidak saya ingin memastikan Bapak Ibu guru ngajarnya juga benar. Bapak Ibu guru juga ngajar di sana. Di WA grup kan kelihatan komunikasi Bapak Ibu guru dengan Bapak Ibu guru wali murid semuanya. Saya sudah masuk di sana. Tujuannya apa? Salah satunya itu. Saya sempat melihat ada jam kosong mau saya masuki, teman-teman yang lain sudah siap masuk. Jadi untuk hari ini, untuk sampai bulan Juli mungkin masih toleran, masih adaptasi Bapak Ibu yang mungkin yang jarang masuk kelas, mungkin masih adaptasi. Ke depan bulan Juli saya pastikan Bapak Ibu guru masuk kelas semua. Bahkan waktu-waktu ini ada Bapak Ibu guru izin, Pak Bu saya mau Dharma Wanita, gimana anak-anak dari, nggak usah Bu, masuk. Ada Bapak Ibu guru yang sibuk, Pak ini saya sibuk kerjakan ini Pak, ini tolong anak-anak gimana, kerjakan dulu, jangan dikerjakan dulu, kerjakan anak-anak dulu. Bagi saya Peroratus Sama adalah putra putri Bapak Ibu semuanya. Putra-putra sekolah ini berdiri karena putra putri Bapak Ibu semuanya. Dan target kami, cita-cita kami semua guru-guru sini ingin menjadikan putra putri Bapak Ibu menjadi putra putri yang terbaik di bidang ilmu agama, terbaik di bidang ilmu umum, berprestasi dan juga berakhlakul karimah. Ini banyak Bapak Ibu yang anaknya kurang, langsung diingatkan Bapak Ibu. Dan jangan, mungkin ke depan, insya Allah saya yakin ke depan SMP ya Pak, SD kita ini nggak akan kalah dengan MI. Kalau MI banyak yang hafal juz amma, SD kita insya Allah ada nanti. Dan target saya itu nanti bukan target, rencana sudah mau terlaksana, sudah diancang-ancang. Kalau nanti sudah terlaksana dari Bapak Ibu, anak-anak nanti kalau gurunya kurang 10 menit sudah baca istighosah. Sebelum istighosah, selama ini adalah nyetel kaset Bapak, nyetel kaset juz amma dan yasin. Ke depan bukan kaset yang bicara, tapi putra putri Bapak Ibu akan digilir setengah 7 atau jam 6 nanti akan membaca juz amma. Langsung putra putri Bapak Ibu, nanti mungkin 5 atau 10 orang baca kurang lebih setengah jam. Setelah itu baru Bapak Ibu guru istighosah. Jadi mungkin kayak madrasah, lebih dari madrasah nih Bapak Ibu insya Allah. Jadi Bapak Ibu harus bersyukur sekolah kita sekolah umum dapat bonus keilmuan agama terutama Gemajusa. Ini dasar program dengan Pak Taim juga dengan guru agama. Kebetulan sekarang beliaunya sudah menerima SKP 3K sehingga nggak bisa hadir. Sudah diprogramkan nanti ada program Gemajusa, ada qiraah lagi mau dihidupkan lagi. Gemajusanya nanti mungkin setelah pelajaran ya, setelah pelajaran jadi nggak ganggu pelajaran. Mungkin dibiarkan lagi. Saya sudah katakan sama Pak Taim, anak-anak lulus ini harus bisa baca Al-Quran, minimal hafal mulai minimal ya, mulai yang dibaca orang-orang tarawih itu, mulai Wadduha sampai Al-Ikhlas itu harus hafal, harus bisa baca Al-Quran. Apalagi huruf Latin, apalagi harus mutlak harus bisa. Nggak boleh ada siswa sini lulus SD sini nggak bisa baca huruf Latin, nggak bisa baca huruf Al-Quran, dua-duanya harus bisa. Jadi saya sudah kerjasama, sudah ancang-ancang kerjasama dengan dengan pembina-pembina TPQ sudah marah ke sana Bapak Ibu. Jadi insya Allah putra putri Bapak Ibu lulus dari sini insya Allah bisa baca Al-Quran, bisa baca huruf Latin. Itu beberapa program yang sudah dilaksanakan. Saya juga ke Bapak Ibu guru sudah berusaha minta jadwalnya sehingga saya bisa melihat kalau ada jam kosong ada mengganti, tidak kosong blong terus. Jadi sekali lagi prioritas kami termasuk Bapak Ibu saya kumpulkan ini dalam rangka meningkatkan prestasi dan keimanan putra putri Bapak Ibu semuanya. Kami juga sudah dengan supervisi Bapak Ibu. Itu kemarin sudah terlaksana 1 orang ngajar, saya supervisi 30 menit, saya video lagi. Jadi aku roto-roto gemeteran, roto-roto keluar keringat gitu Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa, saya tidak melihat kelemahan. Setelah selesai pembelajaran diskusi, Pak gimana tadi kelemahan saya Pak? Diskusi, betul. Tanyakan pada yang bersangkutan. Oh gini Pak, kurang begini. Bukan berarti saya pintar menggurui. Pemain kan biasa lebih baik dari penonton kan biasa lebih baik dari pemain. Saya itu penonton, kurang begini begitu Bapak.
Jadi sudah beberapa program sudah saya laksanakan supervisi kelas yang sudah janjian. Ke depan mungkin supervisi kelas tidak janjian Bapak Ibu. Mungkin saya masuk mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ini sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu guru. Jadi saya masuk ketika ada jam kosong, siapa yang kosong? Mungkin beberapa seminggu sekali atau berapa sekali. Kalau kosong berkali-kali, mungkin nanti saya panggil ke depan itu Bapak Ibu. Di sana nih apa maksudnya kok kosong, apa nek repot kan harus ada izin dan sebagainya. Ke depan bulan Juli saya target seperti itu. Sekarang masih adaptasi mungkin biar nggak kaget, Memang sekolah harus begitu. Siswa adalah prioritas. Apapun kegiatannya, siswa-siswinya adalah prioritas utama. Karena objek utamanya adalah siswa-siswi. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang lain lagi tadi sudah saya tekankan, sesibuk apapun guru-guru tidak boleh meninggalkan kelas. Sesibuk apapun. Kalau ada kesibukan, kalau bisa diundur ya jam 10. Termasuk rapat ini jam 10 kita adakan. Paling tidak murid-murid tidak sampai 100% kosong blok. Harus ada pelajaran yang mereka peroleh sehingga beliau anak-anak ke sini bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu guru beberapa yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya juga dalam hal ini juga salut juga pada Bapak Ibu guru yang semangatnya juga luar biasa, IT-nya juga luar biasa. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu guru-guru SDN Bangsal SDN Gedek ini saya lihat luar biasa. Jadi IT-nya luar biasa, potensinya luar biasa. Insya Allah saya juga siap mendukung. Tinggal Bapak Ibu guru mintanya, tinggal Bapak Ibu wali murid dukungannya. Saya berharap Bapak Ibu nanti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan bisa komunikasi dengan kami. WA-nya saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu WA saya, sudah tahu. Termasuk Bapak komite saya sudah tahu semua. Sehingga kalau ada permasalahan di sini mungkin bisa dikomunikasikan menggunakan WA itu. Kemudian itu Bapak Ibu. Kemudian dari curhat Bapak Ibu ini beberapa yang kami butuhkan ini mulai minta ke Bapak Ibu. Sebenarnya saya mau minta ini mesisan gitu Pak. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru yang sempat mengingatkan saya, termasuk sayang sama saya Bapak. Pak Jenal itu baru jadi kepala sekolah, baru beberapa bulan, kok sudah mengumpulkan wali murid banyak, minta bantuan, apa nanti tidak dipaido, dituduh, saya jadi kepala sekolah, jaluk-jaluk, duit bos kayak apa aja. Ya sudah, bismillah Bu, kita minta dukungan komite Bapak Ibu dan saya sampaikan apa adanya. Dan insya Allah yang saya minta dari Bapak Ibu, sepeser pun saya jamin tidak ada yang masuk ke kepala sekolah atau ke guru. Kemarin ada Pak Wandi, Pak Jonal, saya itu kepingin bel itu mulai dulu, gak tarik dulu, gak keturutan bel, oke bel. Nek bel Pak, mesisan, bel itu sak toai. Untuk apa toanya? Banyak. Toanya untuk istighosa, untuk anak-anak nanti baca Al-Quran, baca Gemajusa, untuk kegiatan-kegiatan di musola. Karena itu ada beberapa yang saya anggarkan di antara itu. Di musola juga gitu Bapak Ibu. Dilihat-lihat, rokonya kemeleler, Qurannya kemeleler. Katanya Pak Janal itu perlu lemari. Nah itu nanti kita anggarkan. Kemudian kadang-kadang kalau siang sholat zuhur karena anak banyak, waduh dipasangin Pak Janal, ya wes dipasangin, kita anggarkan. Saya kalau koordinasi dengan bendara bos, Bu gimana kalau beli toa, gimana Pak Janal ini anggarannya saat ini sudah pas ya, sudah dianggaran bahkan kurang. Total pemasukan dana bos itu 125 juta 1 tahun. Setelah dilereng ini itu sudah 141 jutaan itu Pak. Itu belum yang lain-lain pemeliharaan belum. Oh gitu ya. Berarti gimana kalau kita sekalian minta wali murid? Sebenarnya wali murid bukan untuk ini Bapak Ibu, untuk perpisahannya kepala sekolah dan guru sini, 2 orang guru yang sudah pindah itu maunya minta tolong kepada Bapak Ibu. Karena itu satu wah kesisan jaluk toa, jaluk lemari, saya bismillah, moga-moga rezekinya wali murid tambah lancar, muridnya tambah pinter. Sudah saya sampaikan ke komite, mungkin nanti dibahas lebih detail di komite. Itu mungkin secara gambaran saja Bapak Ibu. Tapi yang jelas saya punya komitmen apa yang saya lakukan ini outputnya nanti kepada putra putri Bapak Ibu semua. Untuk toa lemari semua kepada Bapak Ibu semua, putra putri Bapak Ibu semua. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan
ribuan terima kasih atas kehadiran. Saya menunjukkan hal-hal yang luar biasa terhadap. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang repot tapi disempatkan di sini. Tapi yakinlah apa yang kita lakukan ini semua untuk kepentingan putra putri Bapak Ibu. Saya juga berusaha semaksimal mungkin Bapak Ibu. Sudah maksimal yang saya lakukan. Salah satunya karena saya tidak punya kemampuan Superman, saya minta bantuan Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu ikhlas nanti membantu apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik bantuan berupa moral, material, tenaga, pikiran dan apapun, saya yakin pasti ada balasannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.